Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Ulia Putiare dari Prodi Sarjana Keperawatan tingkat 3 Falas B dengan NIM C1AA 20116 dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sukabumi. Tujuan saya membuat video ini, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang sistem peredaran darah pada janin dan dewasa. Oke, next. Nah, sebelum menjelaskan sistem sirkulasi atau peredaran darah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu peredaran darah atau apa itu sirkulasi darah. Sistem peredaran darah atau sistem kardiovaskular atau yang biasa disebut sistem sirkulasi adalah suatu sistem organ yang berfungsi memindahkan zat dan nutrisi ke dan dari sel. Sistem ini juga membantu stabilisasi tubuh dan pH tubuh bagian dari homeostatik. Adapun sirkulasi darah memiliki peran mengalirkan darah dan nutrisi dari jantung ke seluruh tubuh dan sebaliknya. Dan ketika sirkulasi darah tidak lancar, maka beragam gangguan kesehatan pada tubuh dapat terjadi. Dan jika sirkulasi darah tidak lancar pun akan menimbulkan beberapa dampak pada berbagai organ dan jaringan. Next. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem sirkulasi pada janin. Proses sirkulasi darah pada janin dimulai dari darah kaya akan oksigen dan nutrisi mengalir dari plasenta ke janin melalui vena umbilicalis yang terdapat dalam tali pusat. Nah, jumlah darah yang mengalir melalui tali pusat sekitar 500 ml per menit. Melalui vena umbilicalis menuju liver melalui ductus venosus, kemudian darah mengalir ke dalam vena cava inferior bercampur darah yang kembali dari bagian bawah tubuh. Nah, dari vena cava inferior ini masuk ke atrium kanan, kemudian sebagian besar darah akan dialirkan ke atrium kiri melalui foramen ovale. Sebagian kecil darah dari atrium kanan masuk ke vertikal kanan bersama dengan darah yang berasal dari vena cava superior. Nah, darah yang berada dari vertikal kanan masuk ke paru-paru, akan tetapi karena paru-paru belum berkembang, maka darah yang terdapat pada arteri pulmonalis dialirkan menuju aorta melalui ductus arteriosus. Nah, darah yang ke paru-paru bukan karena untuk pertukaran gas, tetapi untuk memberi makanan kepada paru-paru yang sedang tumbuh. Darah yang terdapat pada atrium kiri kemudian dialirkan ke vertikal kiri dan diteruskan ke seluruh tubuh melalui aorta. Selanjutnya, darah yang berada di aorta yang kaya akan karbon dioksida kembali ke plasenta melalui arteri iliaka. Nah, kemudian ke arteri umbilicalis untuk mengadakan pertukaran gas selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya, sirkulasi darah janin akan berulang kembali menerima nutrisi dan oksigen dari plasenta melalui ductus venosus menuju vena cava inferior yang kaya akan oksigen dan nutrisi. Okay, next. Nah, di sini ada sistem sirkulasi pada dewasa. Nah, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan apa itu fungsi dari jantung sendiri, yaitu fungsi jantung sendiri yaitu memompa atau mengirim darah ke seluruh jaringan tubuh. Nah, darah perlu dikirim ke seluruh tubuh karena ada dua hal. Yang pertama, itu ada darah menyediakan zat-zat yang diperlukan oleh jaringan tubuh kita untuk bertahan hidup seperti oksigen dan nutrisi. Dan yang kedua, darah akan mengangkut zat-zat buangan yang dihasilkan oleh jaringan tubuh agar zat tersebut dapat dieliminasi dari tubuh melalui organ-organ ekskresi atau organ pembuangan seperti ginjal dan paru-paru. Nah, jantung akan menjalankan fungsinya dengan cara menciptakan sebuah perbedaan tekanan. Nah, jantung ini memiliki 4 ruangan atau rongga, yaitu ada 2 rongga yang disebut dengan arteria atau bisa dibilang dengan serambi, dan 2 rongga lainnya yang disebut dengan ventricle. Nah, jika kita menjelaskan tentang kenapa 2 rongga ini disebut dengan arteria, karena jika kita bilang dua rongga atau 2 ruangan itu disebut dengan arteria atau serambi, sedangkan jika kita menyebutkan satu per satu rongga atau ruangan itu disebut dengan atrium. Nah, atrium ini ada 2, yaitu atrium kanan dan kiri.
Perbedaan atrium kanan dan kiri, yaitu atrium kanan yaitu menerima darah kotor atau kaya karbon dioksida dengan miskinnya oksigen, sedangkan atrium kiri yaitu menerima darah bersih atau kaya oksigen dan miskinnya karbon dioksida. Nah, atria atau serambi ini bisa dibilang yaitu merupakan rongga jantung yang letaknya lebih superior atau lebih atas. Nah, untuk seluruh pembuluh darah yang mengirim darah ke aliran jantung kayak kita disebut sebagai dengan vena. Dan sebaliknya, jika pembuluh darah ini mengirim darah menjauhi jantung, kita disebut dengan arteri. Nah, fungsi dari arteria ini yaitu sebagai penerima darah, bukan sebagai pemompa darah. Dan maka otot penyusun dinding dari arteri itu relatif tipis. Nah, untuk selanjutnya, di sini kita akan menjelaskan tentang vertikalnya. Vertikal atau bisa dibilang dengan pumping chamber atau rongga pemompa yaitu rongga jantung yang letaknya lebih inferior atau lebih bawah. Fungsi dari vertikal ini yaitu sebenarnya vertikal ini dibagi menjadi dua, yaitu vertikal kanan dan vertikal kiri. Cuma dari kedua vertikal ini itu memiliki fungsi yang sama, yaitu untuk memompa darah keluar dari jantung. Nah, jika arterium kanan ini atau arterium menerima darah kotor, nanti darah kotor akan dialirkan ke vertikal kanan dan oleh karena itu akan memompa darah kotor keluar dari jantung. Dan nanti vertikal kanan akan memompa darah kotor ke paru-paru agar nanti di darah alveolus paru-paru darah kotor dapat melepas oksigen yang dapat diangkut dan dapat menerima oksigen agar menjadi darah yang bersih. Nah, arteri yang mengantar darah dari vertikal kanan ke paru-paru disebut sebagai arteri pulmonalis. Atau bisa dibilang pulmonalis ini yaitu suatu yang berkaitan dengan paru-paru. Nah, seperti darah yang melewati paru-paru, sudah kaya oksigen dan rendahnya karbon dioksida, nah darah ini akan dikembalikan ke jantung ke atrium kiri. Vena yang mengembalikan darah kaya oksigen dari paru-paru ke atrium kiri adalah dengan 4 cabang vena pulmonalis karena darah berasal dari paru-paru. Nah, rute darah yang mengalir berawal dari vertikal kanan lalu dia melalui paru-paru dan ujung-ujungnya berakhir di atrium kiri itu disebut dengan sirkulasi pulmonal. Nah, darah kaya oksigen yang ada di atrium kiri ini nanti akan mengalir ke vertikal kiri dan vertikal kiri nanti akan memompa darah keluar dari jantung. Nanti darah itu akan dipompa ke seluruh jantung atau ke seluruh jaringan tubuh manusia kecuali paru-paru. Ke seluruh tubuh disebut sebagai aorta. Arteri yang mengirim darah dari vertikal kiri ke seluruh tubuh disebut sebagai aorta. Nah, aorta ini bisa dikenal sebagai arteri yang paling besar dalam tubuh manusia. Nah, nanti darah ini akan menyediakan oksigen. Nah, lanjut nanti darah ini akan menyediakan oksigen dan nutrisi untuk jaringan tubuh kita dan juga akan mengangkut zat-zat buangan yang diproduksi oleh jaringan tubuh. Nah, atrium kanan ini memiliki 3 vena. Yang pertama ada superior vena cava, yaitu untuk darah yang berasal dari parohan atas tubuh. Yang kedua ada inferior vena cava untuk darah yang berasal dari parohan tengah dan parohan bawah tubuh. Yang ketiga ada corollary sinus untuk darah yang berasal dari otot jantung. Nah, rute sirkulasi darah yang berawal dari vertikal kiri lalu lanjut ke seluruh jaringan tubuh manusia kecuali paru-paru dan nanti kembali lagi ke atrium kanan itu disebut sebagai sirkulasi sistematik. Nah, sistematik ini artinya yaitu rute yang melalui seluruh jaringan tubuh kecuali paru-paru. Nah, jadi polanya kalau misalkan kita punya darah yang kotor, berarti kita mau bersihin, dan untuk membersihinnya ini kita mesti kirim darah tersebut ke daerah paru-paru atau melalui pulmonari sirkulasi. Nah, setelah darah tersebut lewat ke paru-paru, nanti darahnya jadi bersih. Nah, setelah kita punya darah bersih, kita edarin ke seluruh jaringan tubuh dan kita lewatin melalui sistemik sirkulasi.
Dan darah yang melalui sistemik sirkulasi nanti akan kembali kotor dan nanti dibersihkan kembali sehingga nanti polanya akan berulang-ulang. Nah, next. Mungkin penjelasannya cukup sekian, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Kalau lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.